كريم المصطفى اليوم قائدنا واغفر لنا ما سوى agak di atas, agak di atas. Muhammadun Sayyidul Kaulaini wa Asrafil wal Bariqul Bidin Urbi wa min Ajami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para asatizah, para hujjah, tokoh masyarakat, bil khusus orang tua kita, Bapak Haji Fendi Ali, Bapak Asmari, Bapak Haji Ibrahim, Pak Haji Masudi, Bapak Haji Farid, guru kita Ustadz Amin Setiawan, Senior Haji Hussein Fauzi, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Bendahara Masjid Nurul Hidayah, Haji Bakhtiar, Haji Abdul Aziz, Haji Warsono, Habib Zain, dan Munawar, Bapak Haji Gunawan, Haji Yusmeri, dan seluruhnya, Ustadz Ayatullah. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak, saudara-saudara, dan ibu-ibu sekalian. Puji syukur kepada Allah, bersalat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka taklim kita ini dengan bacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini untuk orang-orang yang telah mewakafkan masjid ini, orang-orang yang telah menginfakkan hartanya guna pembangunan dan kelancaran daripada program-program masjid ini, untuk kedua orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita yang telah berpulang warahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bagi mereka yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Bagi mereka yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari penyakitnya. Yang kesusahan, Allah berikan jalan keluar bagi kesusahannya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. فلما سمع الخوارج هذا الحديث حسدوا عليا واجتمع 10 نفر من كبارهم قالوا إنا نسأل منه مسألة واحدة ونرى كيف يجيب لنا فلو أجاب كل واحد منا جوابا آخر نعلم أنه عالم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita pada kemarin kita bahas di kitab
Tambihul ghafilin, sekarang kita kembali ke kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah yang biasa kita bahas di setiap malam Kamis. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Saya ini kotanya ilmu, gudangnya ilmu, dan Ali itu pintu gerbangnya. Kalau mau tanya sesuatu tentang Islam, sebelum tanya sama saya, tanya dulu sama Ali, kira-kira begitu. Dan Ali ini adalah mantunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga khalifah yang keempat. Falamma sami'al khawarij hadzal hadis, tak kala orang-orang khawarij, orang-orang yang berselisih lah kira-kira dengan Ali bin Abi Thalib itu, mendengar tentang hadis ini bahwa Ali itu pintu gerbang ilmu, hasadu, mereka pada benci, mereka pada hasad, dengki, iri hati. Biasanya orang begitu, ada orang dapat nikmat dikit, ya. Ada aja yang benci, ada aja yang nggak suka, ada yang dengki. Contohnya gampang, ini dari sini nih, ada misalnya di bagian berkat, ada yang berkatnya kecil, ada yang berkatnya gede, ya kan? Begitu yang dapat kecil bilang, lah kok dia dapat gedean? Yang pantas juga gue dapat gedean. Nah, walaupun gak diucapin, hatinya tuh begitu, ya. Atau misalnya nih, di sini mah kagak ada. Tadi disebutin, dihormatin, kok nama gue gak disebut? Kan gue tua kan, misalnya gitu. Ada aja, gitu kan. Pokoknya setiap orang yang dapat nikmat, itu ada orang yang nggak seneng sama kita. Nabi aja banyak yang nggak disenengin, apalagi kita manusia biasa begini. Jadi kalau ada yang dengki sama kita, ya biarin aja. Itu tandanya kita orang hebat. Kalau belum didengkin orang, belum hebat. Tapi kalau udah didengkin orang, hebat tuh. Tuh Bang Hasan tuh enak banget dapat julukannya. Padahal gue dari dulu mukul buduk, cuma dia doang yang dapat julukan tukang pukul buduk. Sekarang julukannya udah mulai pudar. Kenapa? Buduknya udah kagak ada. Gitu. Ya. Hasadu, mereka iri, dengki. Bagaimana caranya menjatuhkan Ali bin Abi Thalib? Bagaimana caranya? Itu hadis sebenarnya bukan hadis benar. Bukan Ali yang pantas disebutkan Madinatul Ilmu, tapi kelompok kita lah yang pantas disebutkan babul ilmu, pintunya ilmu. Wajtama asyrata nafarin min kibarin. Lalu mereka kaum Khawarij itu ngumpulin teman-temannya, kelompok-kelompok mereka itu dipanggil yang hebat-hebat. Untuk apa? Bagaimana caranya jatuhin Ali bin Abi Thalib ini? Lalu mereka kumpul diskusi, gimana nih caranya nih biar Ali itu jatuh, dan hadis itu sebenarnya bukan untuk dia, hadis itu palsu, hadis itu bohong, bukan Ali pintunya. Ngumpul diskusi, gini aja, kita tanya satu soal, gimana jawaban dia? Kalau satu soal jawabannya sama, tuh orang itu pasti bukan orang berilmu. Tapi kalau satu soal jawabannya beda, kita akuin dia orang berilmu. Siap, siapa dulu yang maju? Yang lebih tua dulu maju. Makanya datang yang lebih tua itu, ya, kata mereka, inna nas'alu minhu mas'alatan wahidatan wa nara kaifa yujibu lana. Kita tanya kepada Ali itu satu masalah dan kita lihat jawabannya apa, gitu kan. Kalau ajabu kullu wahidin minna jawaban akhar, kalau Ali itu menjawab satu persoalan dengan jawaban yang berbeda-beda, na'lamu, taulah kita annahu alimun, dia itu benar orang-orang alim. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan ditanya satu persoalan jawabannya itu doang. Kalau Ali bin Abi Thalib tanya satu persoalan jawabannya banyak. Kita tanya misalnya, bagaimana angka bisa jadi 10? Gampang. 5 kali tambah 5. Datang satu lagi,
Bang Hasan, bagaimana angka bisa jadi 10? Tadi gue udah kasih tahu tuh, 5 tambah 5. Datang lagi yang ketiga, gitu kan. Bang Hasan, saya mau nanya DPR nih, bagaimana caranya angka jadi 10? Lah tadi yang 1, 2 udah saya kasih tahu, 5 tambah 5. Padahal ada lagi nggak? 9 tambah 1, 5 kali 2, kan gitu. 10 tambah 0, macam-macam. Ya kan? Nah, datanglah orang pertama, nanya kepada Ali bin Abi Thalib. Apa pertanyaannya? Ya Ali, al-ilmu afdalu amil mal? Hei Ali, lebih utama apa? Ilmu atau harta? Nah, kira-kira jawabannya udah pasti tahu nih. Apa Bang Hasan? Oh, sama aja. Harta ilmu sama aja. Itu. Dua-duanya penting. Karena ditanya afdol itu harus satu jawabannya. Ya harus milih. Itu. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Mereka tahu pasti Ali akan jawab itu. Lebih utama ilmu daripada harta. Yang ditanya itu bukan itu. Yang keduanya, bi ayyi dalilin, mana buktinya, mana dalilnya kalau ilmu itu lebih utama daripada harta. Nah, dalil-dalil inilah yang sekarang ini diminta sama orang. Setiap mengerjakan suatu perbuatan pasti ditanya, mana dalilnya, mana dalilnya, mana dalilnya. Ternyata udah dari dulu ada orang pengen tahu mana dalilnya. Ali begitu ditanya, lebih utama ilmu daripada harta. Nanya tuh, mana dalilnya, buktinya apa? Kata Ali, al-ilmu mirasul anbiya wal malu mirasu qaruna wa syidadin wa fir'auna wa ghairihim. Ilmu itu warisannya Nabi, sementara harta itu warisannya Qarun, diktator, Fir'aun, dan orang-orang yang sejenisnya. Itu jawaban pertama dalilnya. Ini berkaitan dengan ini. Pernah suatu ketika Abu Hurairah melewati pasar. Ketika melewati pasar, dia lihat tuh, oh pasar lagi rame. Pedagangnya ada, pembelinya ada. Lalu dia teriak dia. Hei, orang-orang yang ada di pasar ini, kalian semua orang lemah. Kenapa kalian masih ada di sini? Sementara di sana itu sedang dibagikan warisan Rasulullah SAW. Apakah kalian tidak mau mengambilnya warisan itu? Wah, dengar kata warisan, bayangannya apa? Duit, rampasan perang, harta, sembako, macam-macam. Gitu ya. Akhirnya mereka tinggalin pasar. Yang lagi dagang, tinggalin dagangannya. Yang lagi beli, tinggalin pembeliannya. Buru-buru pergi ke tempat yang ditunjuk sama Abu Hurairah. Di situ sedang diadakan pembagian warisan Rasulullah SAW. Begitu sampai, celingak-celinguk, nengok kanan, nengok kiri, depan, belakang, samping. Ternyata yang dia maksud kagak ada. Balik lagi ke pasar. Sampai di pasar, sementara itu Abu Hurairah masih nungguin di pasar. Lalu ditanya, "Hei Abu Hurairah, kamu nunjukin kemana? Saya udah ke situ nih, kita semua udah ke situ. Ada yang bagi-bagi warisan?" Abu Hurairah tanya, "Emang di sana kagak ada orang?" "Ada. Tapi mereka nggak bagi-bagi warisan." "Emang lagi ngapain?" "Kelompok sono lagi tadarusan, lagi belajar ilmu Quran. Kelompok sono sedang membicarakan hadis-hadis Nabi. Kelompok depan sedang membicarakan halal haram. Kelompok sini membicarakan ini. Ada berbagai macam kelompok. Dan kami tidak melihat di situ sedang pembagian warisan." Kata Abu Hurairah, itu warisannya. Warisan Rasul itu adalah ilmu. Nah,
Makanya kata Abu Hurairah, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dirham, dinar, wa innama warisul ilma. Mereka itu mewarisi ilmu. Karena itulah ilmu itu lebih penting daripada harta. Seandainya nih, ini kita lagi bicarain masalah ilmu. Samping kanan itu rumah Bang Udin, lagi bagiin sembako. Sembakonya itu berisi beras 10 kilo, telur 5 kilo, minyak 2 liter, sama duit masing-masing 1 juta. Ya. Kira-kira yang lagi ngaji, ya, di situ lagi bagi sembako, pindah apa kagak? Pindah apa kagak? Hah? Pindah. Iya. Kalau saya mah nggak pindah. Kenapa? Nama saya nggak ada di situ. Emang yakin nama situ ada di situ? Kan orang bagi sembako ada namanya. Iya. Tanya aja Jusen, ya. Ada namanya. Itu. Nanti ini pertengahan Ramadan, pertengahan kali ya. Nah, pertengahan atau mendekati, biasanya Jusen ada program untuk pembagian sembako. Saya nggak pernah ngikut di situ. Dia ada dalam masjid aja. Kenapa? Nama saya kagak ada. Percuma saya ngumpul di situ. Bener-bener sama. Haji Gunayan di situ, nggak bakal dikasih. Namanya kagak ada, ya nggak. Ngapain ikut-ikut? Sama. Di sini kita lagi ngaji, ya kan? Semuanya dibagiin. Di situ bagian sembako, ngumpul dah kita di situ, baris gitu. Begitu udah sampai depan, namanya siapa? Hasan Sabu. Lah kagak ada. Coba cari lagi. Lah kagak ada, benar gitu. Kata Hasan Sabu. Ya tahu tadi mendingan di masjid aja daripada di sini. Ini itulah kita. Ketika mendengar kata warisan, di kepala kita itu adalah ilmu. Tanya aja anak-anak. Anak-anak itu kalau ditanya misalnya mau warisan kitab-kitab atau harta. Kata dia harta aja. Kenapa? Nah kitab bisa dibeli. Ya biasa begitu ya enggak? Kitab bisa dibeli. Yang lain kagak. Sama dulu pernah ada di zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel itu ada seorang bapak lah sakit. Ketika sakit nih ada orang 4 anak. Ditanya nih. Yang ngomong adiknya paling bontot. Bang, ini bapak kita nih lagi sakit nih bang nih. Kira-kira siapa yang mau ngurusin? Siapa yang mau rawat? Dari ketiga abangnya itu ada yang nggak nunjuk. Udah saya aja ngerawat bapak. Orang sakit udah tua itu pasti nyebokin, mandiin, nyuapin, ngelapin. Apalagi orang tua kalau sakit, rewelnya minta ampun. Bener nggak? Rewel gitu. Semuanya tuh tiga abangnya diem, agak mau. Kemudian adiknya bilang gini, bang, gini aja dah. Siapa saja yang merawat bapak yang sakit, itu tidak akan mendapatkan warisan. Warisannya ada 1 miliar. Siapa saja yang merawat bapak yang sakit, dia tidak mendapatkan warisan. Kan biasanya yang merawat yang dapat ya enggak? Ini siapa saja yang merawat nggak dapat warisan. Itu abangnya makin seneng. Wah kebetulan nih, kayak kan gak mau ngerawat. Gitu kan. Ya sudah, karena lu yang ngusul, lu aja ngerawat dah. Ya. Tapi bener ya, kalau lu rawat bapak lu nggak ada warisan, iya nggak apa-apa. Nah disinilah kebanyakan orang nanti salah. Ngerawat orang tua itu keberkahannya luar biasa. Ngerawat orang tua, ngurusin orang tua, pahalanya luar biasa, berkahnya luar biasa. Dunia dapat, akhirat dapat. Abangnya nggak ngeliat begitu, yang dilihat apa? Duit 1 miliar. Nggak lama tuh orang tuanya meninggal. Ketika meninggal ada duit 1 miliar. Dibagi berapa? Bagi berapa? Bagi 3. Kan satu anak tuh bilang, siapa yang ngerawat bapaknya kagak bakal dapat warisan. Emang duit nggak kena saudara. Tuh abang-abangnya ngerakus semua. Dapat duit 1 miliar, adeknya kagak dibagi.
Seharusnya apa? Nah, ini kan duit 1 miliar ya. Udah kita sarang 300, 100 nih kasih adik dah gitu ya. Itu yang punya pikiran ya nggak? Yang punya pikiran. Ini karena nggak punya pikiran, dibagi 3 udah. Sampai habis itu. Tiga, tinggal 10 juta. Masih diurisin juga. Sampai tiris itu. Adiknya 1000 aja nggak dibagi. Tuh. Harta tuh nggak kenal saudara. Gitu. Dimakamin dah tuh orang tuanya. Malamnya tuh anak mimpi bertemu sama bapaknya. Kata bapaknya, Tong, ini bahasa Betawi aja ya. Nah, Tong, itu di depan rumah sebelah kanan itu lu gali. Di situ ada duit 100 dirham. Nah, anak nih mau berbakti sama bapaknya, dia tanya, Mbak, itu duit ada berkahnya nggak? Kagak. Nah, bangun dah tuh, paginya dicerita sama bininya, Mah, tadi malam papa mimpi. Dia nggak manggilin papa mama ya. Papa mimpinya apa? Kita disuruh gali depan rumah sebelah kanan, di situ ada duit 100 dirham. Kata bininya, udah gali aja bener, tapi nggak ada berkahnya, udah gali aja. Namanya istri ya, duit itu lumayan ya nggak? Kata suami, enggak ada berkahnya. Besoknya ngimpi lagi, ketemu lagi sama bapaknya. Kata bapaknya, di sebelah kiri rumah kita lu gali, itu ada duit 10 dirham. Nah, paginya bangun lagi, cerita lagi bininya. Kata bininya, tuh kan bang, gimana sih kemarin yang 100 dirham tuh nggak mau, ini rubah lagi sekarang tinggal 10 dirham gitu. Udah kali, kata baba, itu kagak berkah duitnya, kagak mau. Akhirnya malam ini mimpi lagi. Dalam mimpi itu bapaknya bilang, Tong, lo gue suruh gali sebelah kanan kagak mau, sebelah kiri kagak mau. Ya udah depan pintu tuh. Emang ada apaan, Mbak? Di depan pintu ada duit tuh 1 dirham. Berkah nggak? Berkah. Nah, paginya itu dia bangun, cerita lagi bini, Mah, ngimpi lagi ketemu baba. Kata baba, depan pintu ada duit 1 dirham, tapi berkah. Gitu. Ya udah digali dah. Yang bener ada duit 1 dirham. Duit 1 dirham ini, nah, buat apaan? Kata bininya, udah lo pergi ke pasar aja dah. Orang dulu yang pergi ke pasar laki-laki ya. Udah pergi ke pasar aja. Di pasar dilihat orang lagi bawa ikan 2. Ditawar, tuh ikannya dibeli, dijual nggak? Jual. Berapa harganya? 1 dirham. Pas banget ya kan? Beli 1 dirham. Dapat 2 ikan besar. Di rumah suruh bininya, ini siangin, bakar kek, masak kek, bikin pindang kek, bikin pecak kek gitu. Yang penting dimasak tuh. Begitu di sisiknya dibuang, dibelah, di dalamnya ada mutiara. Ikan yang atuh dibelah lagi, dalam dapat mutiara juga. Mutiaranya ada berapa? Ada 2. Kebetulan saat itu raja yang tinggal di daerah situ itu mimpi juga bahwa dia diperlihatkan mutiara yang indah dan dia kepengen dapat mutiara itu. Akhirnya semuanya diperintahkan tuh, tentaranya, bala tentaranya, pengawalnya nyari informasi ya, ketok satu rumah, sampailah ke rumah orang itu, ditanya, di sini ada mutiara nggak? Ada. Dijual nggak? Ya kalau harganya cocok boleh. Kalau harganya cocok boleh. Mana mutiaranya? Dikasih 1. Berapa harganya? Ya kalau tuan mau beli 1 bigol mah nggak apa-apa. 1 bigol berapa? Jadi bigol itu adalah peranakan perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Nah, beratnya segitu, kira-kira antara 300 sampai 400 kilo. Jadi kalau tuan mau beli 1 mutiara ini sebanyak 300 gram, 300 kilogram emas, saya jual. Tanya sama rajanya, ada loh jualnya 300 kilogram emas. Beli 300 kilogram emas, berapa harganya sekarang? 1 gram berapa? 1 gram
3.300 kg berapa? 900 miliar kira-kira. Dari 1 miliar dapat 900 miliar. Beli satu. Kata Tuan Raja, tanyain lagi. Saya mimpinya itu ada 2 pasang. Balik lagi. Mas, Tuan Raja saya nanya, ada lagi nggak? Ada. Nah, ya udah, kami beli dengan harga yang sama. Nah, ini orang butuh kan? Butuh. Padahal kan kalau butuh beda. Oh, kalau yang ini beda harganya. Emang berapa harganya? 2 kali lipat dari harga pertama. Berarti berapa? 600 kg emas. Raja karena kepengen beli juga itu. Maka dia dapat berapa? 900 kg emas. Seharga berapa? 2,700 miliar. Berarti 2,7 triliun. Dari 1 miliar. Gara-gara apa? Merawat orang tua. Itu warisan. Kalau kita kan dengarnya duit. Cari keberkahan. Sama dengan ilmu. Ilmu awalnya itu susah didapat. Begitu dia dapat, banyak orang yang karena ilmunya itu mulia di dunia, mulia di akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Besok kita lanjutkan jawaban Ali yang kedua. Jawaban Ali ada 10. Ada 10. Ya, pertama aja cuma segini aja. Insya Allah besok jawaban yang kedua. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa ahidna bis sholihin. Allahumma qina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa qina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma hdina bi huda wa ja'alna mimman yushahidu fi ridha wa la tu'rina wa liyasi wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa aslam. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalam.